setiap orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Apakah janji Tuhan itu yang kepada Abraham itu juga berlaku bagi Israel sekarang ini? Jadi pertanyaan saya, apakah janji Tuhan kepada Abraham itu juga janji kepada bangsa Israel, Pak? Demikian dulu. Kalau besok saya diketahui. Lanjut Pak. Thank you. Pak Kayan, silakan Pak Kayan. Ini Pak Kayan dari Flores, benar kebagian nih. Silakan Pak Kayan di unmute. Iya, halo Pak Paul. Iya, shalom. Terima kasih. Saya dapat kesempatan yang mana sudah lama saya coba-coba masuk, baru bisa. Jadi sebenarnya saya sering dengar Bapak bilang orang-orang itu goblok. Sebenarnya saya cocok dibilang goblok karena lamanya belajar channelnya Pak Paul baru bisa. Saya ingin cerita waktu SD kelas 5 atau kelas 6, saya diberitakan tentang Yesus, bahwa Yesus mati dan bangkit. Mendengar itu, saya toki-toki teman saya itu, kepalanya saya toki, karena saya tidak percaya bahwa ada orang mati bisa hidup. Lanjut, setelah SMP, saya transmigrasi dari desa saya, di mana saya mentoki-toki teman saya yang memberitakan Yesus itu, dan setelah SMP saya transmigrasi. Lalu di tempat saya transmigrasi, saya diajak, namanya katanya itu sekolah minggu. Mission itu ya? Satu kali datang ke sekolah minggu, ingin lagi datang. Dan akhirnya saya bergabung di sekolah minggu di gereja. Jadi di sana akhirnya saya yang tadinya mentoki-toki teman saya yang memberitakan Yesus, lalu saya akhirnya menerima Yesus melalui pelayanan sekolah minggu di tempat saya transmigrasi. Begitu Pak. Jadi dari situ saya yakin, teman saya yang waktu SD saya bilang itu, saya ejek-ejek bahwa yang dia sembah itu mudah digambar, cuma begini, seret begitu. Coba kau gambar saya punya dewa, ada taringnya, ada lidahnya, tidak bisa dia. Jadi saya ejek dia. Tapi akhirnya saya yang mengejek itu akhirnya menjadi percaya pada Yesus. Jadi dengan itu Pak Paul, saya yakin setiap orang yang mengejek itu kita tidak usah marah. Setiap ada orang mengejek, menurut saya ini kita tidak usah marah, karena dia pasti akan mengenal Yesus akhirnya. Jadi kalau kita diejek, menurut saya biarkan saja supaya tidak ada keributan. Nanti Tuhan akan panggil dia untuk ikut percaya. Begitu saya punya pendapat.
tentang bagaimana orang masuk itu kita tidak mengetahui, masuk menjadi orang percaya maksud saya. Kita tidak mengetahui, walaupun dia mengejek, saya yakin dia akan percaya nantinya. Jadi itulah pendapat saya tentang bagaimana Yesus memanggil seseorang itu, kita tidak mengetahuinya. Yang berikut, saya bergembira sekali tentang apa yang Bapak Paul lakukan saat ini, yaitu bisa menarik banyak orang melalui channel Bapak. Kalau saya pada waktu awal-awal saya masuk Kristen itu, mencari bimbingan itu menambah pengetahuan saya itu melalui surat menyurat. Dulu kan ada radio siaran Fajar Pengharapan. Di sana saya mengadakan tanya jawab tentang Alkitab. Sekarang menulis pertanyaan hari ini, belum tentu 1 bulan baru dapat jawaban. Karena menulis lalu dikirim ke kantor pos, naik sepeda beberapa kilo, dan menunggu jawabannya itu 1 bulan. Jadi sekarang ini canggih sekali. Sekarang orang bertanya tentang Alkitab, Bapak Paul bisa jawab sekarang. Jadi itulah saya menjadi kagum akan Pak Paul yang melakukan hal ini. Selanjutnya Pak Paul, saya ingin bertanya tentang janji Tuhan kepada Abraham bahwa setiap orang yang mengutuk Abraham akan dikutuki Tuhan, akan kena kutuk Tuhan. Setiap orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Apakah janji Tuhan itu yang kepada Abraham itu juga berlaku bagi Israel sekarang ini? Kalau masih berlaku, tidak berani sebenarnya orang mengutuk Israel, bagaimanapun kelihatannya dia itu mendapat fitnah atau bagaimana, tidak berani seseorang itu sebenarnya mengutuk. Karena kutuk itu akan berbalik. Siapa yang mengutuk akan kena kutuk. Jadi pertanyaan saya, apakah janji Tuhan kepada Abraham itu juga janji kepada bangsa Israel, Pak? Demikian dulu. Kalau besok saya dikasih kesempatan, saya senang. Terima kasih. Shalom. Iya, ini menarik ya. Kemarin siapa yang nanya ya? Saya lupa jawab. Kalau orang mengutukin Israel bagaimana? Ini kemarin sudah ditanya Pak kemarin, saya lupa jawab tuh. Saya Pak Paul. Oh iya, Opung JJ ya. Saya kemarin ketinggalan tuh, lupa jawab. Masalahnya orang-orang Indonesia ini, pemerintah Indonesia kan nggak percaya dengan Alkitab. Ya, sebetulnya kalau mereka tahu, gini, perjanjian lama itu sudah digenapi oleh Yesus. Maka Tidak ada Suaranya putus-putus. Tidak ada suaranya, Pak Paul. putus ya. Oke. Ya. Putus memang. Karena memang signalnya memang parah sekali. Jadi kalau udah begini nih, ini tetangga kalau lagi musim-musim libur begini, ngaco dia. Oke, jadi faktanya adalah orang-orang dalam perjanjian lama memang itu sudah digenapi oleh Yesus dan kita tidak lagi hidup dalam perjanjian lama. Tetapi kalau kita kemarin sempat saya jelaskan dalam Kisah Rasul 21 bahwa perjanjian lama atau Torah itu adalah identitas orang Yahudi, dan orang Yahudi itu masih melakukannya,
masih melakukannya dan masih di dalam proses penggenapan itu buat orang Yahudi. Jadi janji Abraham itu tetap berlaku bagi orang Yahudi, termasuk siapa yang mengutuki mereka, ya kan ini akan dikutuk, siapa yang memberkati akan diberkati, dan itu berlaku bagi orang Yahudi. Nah kalau kita orang non-Yahudi terus melakukan itu kepada orang-orang Israel ini, maka itu sama saja tetap berlaku, ya kan? Nah itu buat saya itulah sebabnya Indonesia terpuruk terus. Coba negara-negara lain yang nggak ngutukin Israel, Singapura, Vietnam, ya kan? Mereka maju semua. Bahkan Ethiopia saja sekarang menjadi 20 besar eksportir pertanian. Indonesia yang katanya kemari Palu Cina enggak ya. Indonesia katanya subur itu ya, tongkat bukan lautan hanya kolam susu itu kan, yang katanya batang pohon tanam aja bisa tumbuh. Syukur itu ya. Tapi bukan kolam susu Alexis, bukan jorok susu muda mikirnya Alexis terus sih. Tetapi maksudnya itu batang itu ditanam, dia bisa tumbuh. Ya, harus maksudnya itu loh, batang itu ya apa singkong itu kan, kalau nanam singkong cuma ditanam aja batang-batangnya itu bisa tumbuh sendiri daunnya, ya toh. Cuma kalau nanam singkong cuma batangnya aja ditanam itu dipotong jadi berapa satu yang 1 meter itu dipotong jadi 5 misalnya, cuma ditanam, nanti dia tumbuh singkong itu kan. Maksudnya gitu, cuman batang aja ditanam aja, jadi ada umbinya bisa kita makan kok. Tapi Indonesia bisa kelaparan loh, bingung saya loh. Bisa kelaparan Indonesia, sementara di Ethiopia yang dulu kelaparan, sampai ngelihat orang itu sampai nggak ada harganya di tengah lapangan begitu ya, mau mati nggak ada yang ngurusin. Sekarang jadi eksportir pertanian terbesar di dunia, karena menerima Israel. Mereka mau menerima Israel. Indonesia nolak Israel. Ya bodoh. Kita jangan cerita secara ini ya. Kita jangan cerita klinik-klinik lah. Jangan cerita yang spiritual. Yang logik saja. Yang logik. Israel itu memegang separuh 60% perekonomian dunia dipegang sama Israel. Nah, dan apa sih Indonesia dirugikan apa sih sama Israel? Enggak toh, Indonesia kan nggak dirugikan apa-apa sama Israel. Nah, ya tahun 98 ya, mungkin dendam juga tuh Indonesia ya, gara-gara si Soros batuk, kolap semua ya perekonomian Indonesia ya. Jadi dendam, mungkin jadi Indonesia dendam sama Soros itu sama Israel, gara-gara dia batuk kemarin, dia yang batuk orang Indonesia kentut-kentut. Nah bisa jadi, tetapi masalahnya coba Indonesia ini kalau kerjasama dengan Israel, kayak kemarin Ibu Koni bilang ya cerita, sebenarnya rugi apa sih? Justru akan diuntungkan. Transfer teknologi, beli senjata, beli teknologi, nggak perlu pakai pihak ketiga, tapi langsung direct. Wah itu pakai pihak ketiga itu calonnya bisa 40% itu selisihnya itu. Bisa dapat murah. Banyak sekali transfer teknologi yang bisa dilakukan di Indonesia. Nah, masalahnya kan disandra sama agama. Islam kan memang disuruh ngutukin Israel. Disuruh ngutukin orang Yahudi. Nah, itu masalahnya Pak Kayan. Jadi, Indonesia kan selamanya terpuruk. Nah, intinya apa? Kemarin saya bilang, selama Indonesia disandra agama, Indonesia nggak akan bisa maju. Nggak akan. Bukan saya ngutukin. Nggak akan. Kita cerita yang nalar aja logik. Ya kan? Apalagi kalau kita percaya di dalam Alkitab. Selama Indonesia dikuasai oleh roh Babel, spirit of Babel itu bikin hancur. Spirit of Babel itu menghancurkan peradaban dunia. Spiritnya memang destroyer. Ya, makanya Indonesia juga nggak makmur-makmur. Makanya tinggalkan Islam. Ya, hai warga negara Indonesia, tinggalkanlah Islam. Hai orang-orang yang ada di Indonesia, tinggalkanlah Islam. Karena Islam akan membuatmu bodoh dan belakang miskin larat, kere. Dan saya bersyukur sudah makin banyak orang meninggalkan Islam. Lihat ya, hanya sekarang orang-orang yang berkuasa ini kemudian malah ngedan. Nah itu celakanya malah ngedan itu Pak Kayan. Nah itu yang nanti membuat Indonesia makin terpuruk lagi. Makin terpuruk. Dan orang-orang begitu dia cerita dikit belain Israel, terus dia menghina Palestina. Kemarin kita bikin kan, Ibu Pertiwi, harimau itu nggak makan anaknya. Ibu Pertiwi
makan anaknya sendiri, kan geblek gara-gara belain Palestina. Istilahnya ya, ibu kita ya ada tetangga berkelahi sama orang dibelain, ya caranya dengan belain tetangganya itu dengan jual anaknya sendiri, kan geblek dengan cara ngorbanin anak sendiri. Dia belain tetangga dengan cara jual anaknya. Itulah Indonesia. Anda mau ngebelain tetangga dengan cara membinasakan anakmu sendiri, ya. Wah, itu silakan sekali, dan mereka makin berani. Nah, itu tadi Pak Kayan saya mau tunjukkan ini. Tadi saya belum lupa ya, saya tunjukkan hari ini, kemudian Pak Kayan nanya nih ya. Sebentar saya mau tunjukkan ini ya. Serem ini. Sebetulnya kemarin ya. Ini sekalian jawab Pak Kayan. Ini kita sekarang ginilah, kita jangan cerita ada Tuhan di sorga lah. Kita nggak usah bilang begitu deh. Alkitab yang paling benar segala macam, kita cerita yang nalar aja lah. Coba JK serukan 50% hasil kotak amal masih disumbangkan ke Palestina. Itu orang goblok, tolol. Nyatanya, faktanya, tadi itu loh Nabi Jonas si Amin Wijaya bagi-bagi makanan segitu banyak. Siapa yang kasih makan? Apakah pemerintah? Enggak ada, mereka kelaparan. Sekarang 50% kotak masjid amal sumbang ke Palestina. Buat apa? Buat apa? Buat beli roket. Ya saya sendiri masih kelaparan, sampai minta-minta lewat email saya. Nanti kapan-kapan saya kumpulin email-emailnya ya. Saya bacain satu-satu. Itu saya tutup namanya. Tapi kan ada tanggalnya, nggak mungkin dimanipulasi, ada tanggalnya itu. Bacain satu-satu. Nah, ini loh ini. Wah, ini benar-benar ini orangnya. Ya, itu tadi. Dan orang-orangnya makin lama makin berani. Dia kentutin itu. Pemerintah yang resmi itu. Ya kan? Coba kita lihat nih. Sekarang malah ikuti tanya JK. Entah apa tujuannya. Kayak puyeng-puyeng dah. Ini kan habis JK waktu itu terima itu kan 2017 ini kan. Puyeng-puyeng dah. Oh, dan Presiden Jokowi mana tadi? Beredar video Dubes Palestina. Loh, kok belum pindah? Beredar video Dubes Palestina. Kami tak pernah terima donasi dari pendemo di Indonesia. Serem. Ini semua kan tipu-tipu semua. Serem sekali. Dan itu yang terjadi. Ini perumahan mewah Gading Serpong digeruduk soal toa lagi. Ya, ini Matrom ini supirnya salah satu penghuni di sana ya. Wah, pembodohan yang luar biasa. Pembodohan yang luar biasa di masyarakat Indonesia. Jadi itu Pak Kayan. Jadi saya rasa Pak Kayan memang ada satu upaya pembodohan dari beberapa orang yang begitu tololnya, yang ingin berambisi mendirikan khilafah, dan mereka sekarang sudah nggak tahu malu. Mereka udah terang-terangan pamer bodohnya mereka, termasuk menteri luar negerinya memang, ya kan? Kata jadi ratu itu loh. Iya. Saya tanya, Anda kok selalu menghina negara Indonesia, kenapa? Misi dan visi aja untuk Indonesia ini. Kok menghina? Secerita fakta kok menghina gimana sih? Katakan Presiden Petro dan sebagainya itu untuk apa? Anda bergerak di agama atau politik? Oh, saya bergerak, saya apologis, saya gerak semuanya. Saya ini nabi kok. Nabi. Lu kamu nggak percaya, suka-suka kamu. Saya mau ngomong nabi. Saya ketawa juga ketawa sendiri kok kamu marah. Iya, boleh. Kok marah? Nggak marah. Boleh saja. Saya nggak ngatain kamu apa-apa. Kenapa kamu marah? Udah. Oh, lihat tuh. Saya nggak Jangan marah-marah Pak Paul. Anda dia nggak ngerti apa yang dia bicarakan. Diemin aja Pak. Iya. Tapi masuk
nabi kok emosian gimana? Nggak usah ditanggapi si Lukas Hartono. Nggak usah ditanggapi si Lukas Hartono itu Pak Paul. Bukan Halo Pak YouTube Paul. juga di YouTube juga gaya bicaranya begitu. Kemana kau? Ayo Pak Paul, Saya tanya debat dengan gini, saya kamu tunjukkan dong. muka berani nggak nih? Jangan Kamu yang lari, ngomong tunjukkan hostnya muka jangan dulu deh. tutup Kamu saya. tunjukkan muka dulu deh. Kamu tunjukkan Jangan muka, tutup nanti saya, baru saya ngomong tak Pak Paul, jelasin. dengerin saya ngomongnya bergantian Gak mau, Pak, kamu supaya tunjukin yang muka baru benar. saya ngomong. Kamu tunjukin muka dulu, Silakan baru Pak saya Paul ngomong sekarang sama bicara, kamu. saya dengerin. Lalu saja Tunjukin muka dulu. Kalau kamu nggak punya titik, ngomong di sini. imut. On cam, Kalau nggak punya titik, jangan ngomong di sini. Kasih kesempatan. Channel lain Imut aja semua nih. dulu Pak. Kasih kesempatan. on cam, Ini sudah Semua dulu Pak, biar ada kesempatan ya orang Diam dulu, ngomong. yang lain diam. Kasih kesempatan dia, kasih kesempatan. Gimana enak-enak, kamu bodohin orang Indonesia. Tunjuk muka dulu Pak Lukas. Kita kasih kesempatan, kita mau lihat. Subscribe susu kuda aja. Kalau susu kuda ini openg lama nih. Anda yang mau kritik saya harus tunjuk muka ya. Kalau nggak tunjuk muka nggak boleh kamu kritik saya. Pak Paul, Kamu saya tahu nih lokasinya. Amin Pak Paul. Saya kejar nih orang Pak Paul. kejar aja Bisa tuh. dikejar. Oh saya Bisa. cuma debat aja kok Ini masih deket nih Pak Paul. Nah, Dari daerah itu saya. tuh tampak muka. Boleh sekarang mau bilang apa nih? Ya Pak Paul jangan emosi, maksud saya kan. Lo kok emosi? Coba saya tanya nih. Nih Pak Lukas, Kasih saya mau tanya kesempatan nih. ke channel dia. Biar ngomong dulu. Yang lain diem dulu. Ini kan Saya sudah tak tampak muka, ngomong kalau sudah berdua tampak sama muka, Pak kita Paul. dengerin loh. Lain Saya diam mendengarkan dulu ya. Pak Paul ngomong, nanti bergantian supaya yang lain bisa dengar. Silakan Pak Paul. Nah, sekarang saya mau tanya, tunjukkan satu nabi yang gak yang ngomongnya kayak saya. Maaf, Pak Paul pengikut Nabi atau Yesus? Loh, kamu tunjukkan satu nabi, ya, yang gaya ngomongnya nggak kayak saya. Kok malah perlu nabi kayak Yesus? Gimana sih? Anda ngaku orang Nasrani atau orang Yahudi? Saya tanya dulu, saya bingung. Kalau Nabi Mana ada saya pernah ngaku orang Nasrani? Mana saya ada ngaku orang Nasrani? Lah, kamu siapa? Agamanya apa? Loh, saya nggak punya agama. Nabi kok punya agama gimana? Mana ada nabi punya agama? Kamu cari di Alkitab saya, mana ada nabi punya agama? Oke, itu betul, saya akui. Zaman Nabi pun tidak ada agama, saya setuju. Coba rasul-rasul itu agamanya apa? Itu murid-murid Yesus agamanya apa tuh? Saya setuju. Memang kekristenan tidak ada hubungannya dengan agama, tapi apa yang tidak Kamu kok tanya agamanya adalah saya? Kristus. Karena memang kan kita di Indonesia harus beragama, kita disebut orang Nasrani. Tapi kita tidak mengalahkan bahwa Kristen itu adalah suatu agama yang menjadi Tuhan, tidak. Memang Pak Paul dalam ini betul. Tapi menurut saya, Nabi yang mengatakan bahwa tidak bicara seperti Anda, Nabi siapa? Saya tanya juga, apakah semua perbuatan Nabi itu betul semua? Jangan balik nanya dulu, jawab dulu. Nabi mana? Loh, kalau yang gayanya nggak berbicara kayak seperti saya? Anda, ada. Saya baca Mana? ada. Sebut siapa? Sebut siapa dong? Contoh, Nabi Samuel suruh bunuh bangsa itu semua. Bangsa apa? Amalek suruh bunuh dari bayi sampai dan segalanya. Pantai semua, bayi pun bunuh semua. Itu kan perkataan Nabi kan? Betul enggak? Betul, itu siapa lagi? Coba Nabi mana lagi? Jangan tanya salah satu, katanya saya sebutin salah satu. Loh, kan sekarang saya nanya. Tolong jelasin. Jawabnya nih. Ya, sekarang Saya saya minta nanya. konfirmasi. Bentar, gantian Pak, gantian. Loh, kamu Anda aja menyatakan belum saya jawab yang saya suruh- nanya kok. Loh, Kamu suka aja saya belum jawab yang saya jawab. nanya kok. Ya belum Minta aja, jawab. saya tanya apa Nabi jawabnya Samuel, apa? Pak Paul. Saya nanyanya apa? Nabi yang berbicara seperti Anda karakternya kan begitu. Wah, nggak didengar dulu pertanyaannya Ya, makanya ulang Pak. pertanyaannya Itu tadi. saya dengarkan. Iya, sebut satu nabi yang gayanya nggak seperti saya. Yang nggak seperti Anda, maksudnya nggak seperti Anda tuh yang nggak seperti bagaimana? Tadi kan kamu mengkritik, katanya saya bicara seperti ini loh. Ini sekarang saya nabi ini modelnya begini. Kalau ada nabi nggak kayak saya, namanya bukan nabi. Nangkep nggak sih? Oh, setiap Nabi berarti berbicaranya harus seperti Anda begitu. Iya dong, gimana? Kalau enggak bukan nabi dong. Iya Om Lukas. Terima kasih. Oh,
Belajar. Ini Ya, memang tahu. cara Nabi Makanya baca, berbicara sebelum tuh kritik saya baca seperti dulu ini. Alkitabmu baik-baik. Kamu udah pernah baca Kejadian sampai Wahyu selesai belum? Maaf Pak, saya pengikut Kristus, saya bukan pengikut Nabi. Loh, kok pengikut Kristus bukan pengikut Nabi? Pengikut Kristus itu baca Kejadian sampai Wahyu. Kalau nggak dibaca, namanya bukan pengikut Kristus. Betul, saya baca Pak, tapi saya tidak mengikuti Nah, apa yang dikatakan Nabi, saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Coba, Yesus itu gayanya kayak saya nggak? Enggak. Loh, mana yang nggak kayak saya coba? Terkutuklah hai Farisi ahli Taurat. Waduh, taruh di lehermu batu kilangan. Lu lebih ngeri dari saya bahasanya malah. Oh betul, kalau dia kepada orang yang bersalah dan terbukti bahwa dia itu Tuhan, dan dia Tuhan itu berhak mengatakan begitu karena dia tahu isi hati orang. Betul ya Pak? Kamu tahu bedanya Tuhan dengan Allah nggak? Yesus itu Tuhan apa Allah? Tuhan adalah Allah. Loh, siapa bilang Tuhan adalah Allah? Nah itu kamu belajar dulu deh. Oh, Tuhan adalah Allah, kamu belajar dulu deh. Enggak ada ini. Ikut kelas saya dulu, maksudnya cuma Tuhan dan Allah itu berbeda. Belajar dulu deh, kita diskusi sama Allah. Pak Paul, maksudnya Tuhan dan Allah berbeda begitu. Dari tadi ini saya lihat itu Pak Lukas Hartono itu di apa YouTube selalu bilang jangan Paul. Nggak apa-apa, gantian dulu, nggak apa-apa. Ini kan buat rame-rame, nggak apa-apa biar masa beda nggak boleh, boleh boleh dong. Apalagi kan Pak Lukas sudah berani namakan wajahnya, kita harus menghargai. Pak Lukas kapan-kapan ke susu kuda ya, streamyard. Kalau susu kuda kan istimewa, itu kan sahabat lama beda. Murid baru Pak Pak Lukas Maklum. boleh ya, Pak Lukas Sutisno boleh. Coba Boleh. diselesaikan dulu, dengan kalau kepala dulu, dingin Pak Pak. Paul. Jelaskan baru. Nah, begini loh Pak Paul ya, saya di sini sebagai orang netral yang tidak memihak agama manapun juga. Pak Paul dalam hal berbicara ini sudah menyinggung soal pemerintahan, sudah menyinggung soal agama keyakinan orang lain. Ya, Pak Paul mungkin di Jerman sana aman, dicari nggak ketemu. Untung-untung Bapak Presiden kita ini cukup bijaksana sudah menindak yang berbuat radikal terhadap agama orang lain. Sehingga ketika Pak Paul berbicara seperti ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya memikirkan orang Nasrani yang ada di Indonesia, Pak. Kalau terprovokasi dengan omongan Anda, sehingga Anda menanamkan kebencian. Interupsi. Sebentar. Saya selesaikan dulu, Pak. Tunggu, jangan salah ngomong. Bukan Nasrani. Interupsi, baca dia siapa. Semuanya tolong dong. Kita dengerin dulu ya. Kasih kesempatan dulu bicara Pak Lukas. Oh itu tolong saya selesai bicara dulu. Saya Anda bicara lama saya dengarkan. Sekarang saya baca Anda interupsi. Saya biar selesai bicara dulu. Setelah itu Anda Ya, kasih selesai dengarkan dulu. jangan Kasihan toh, nih Pak Lukas, kasihan toh. Oke ya, setuju ya. Mute Paul dulu aja, mute Paul. Iya, semua tolong Pak Susu Kuda di mute. Saya lagi restart laptop saya soalnya. Pak Susu Kuda silakan nih mute dulu. Nah, dulu dong, saya Ini murid baru biar ikut masuk dulu murid baru. Mas Sur, saya minta izin, saya mau pamit dulu ya, bisa pada makan dulu nih, tenang. Oke, siap, sampaikan dulu. Iya. Iya, pakai Oke, dunia masing-masing, lanjut, tenang. Pak. Oke, Pak Lukas lanjut, Pak Lukas. Thank you ya, Begini, sukses, Pak God bless you Paul. all. Maksud Bye. saya tidak melarang Pak Paul untuk menyampaikan kebenaran, itu tidak saya larang. Tapi juga pikirkanlah orang-orang yang ada di Indonesia. Ya. Pertama, kita untuk apa? Untuk saling menghina nabi orang lain, nabi itu tidak membesarkan apa yang menjadi keyakinan kita. Pertama, kita manusia harus punya etika yang baik. Untuk menyampaikan sesuatu yang baik juga harus dengan etika yang baik. Jangan sampai menyampaikan dengan kata-kata yang kurang sopan. Kalau dia toh salah, ya peringatkanlah dengan cara yang sopan. Ya, kalau dia toh tidak benar, ya diperingatkan dengan cara yang baik. Tidak perlu menghina-hina untuk menimbulkan suatu permusuhan. Itu sih keinginan saya untuk Pak Paul. Ini masukan saja ya, bukan saya ngeminteri Pak Paul yang jauh lebih hebat dari saya tidak ngeminteri. Cuman dari saya baca komen-komen yang Anda buat, itu yang terjadi hanya suatu saling permusuhan dan saling menanamkan rasa benci di antara
kami warga Indonesia yang seharusnya sudah bisa hidup damai, kita karena ada komen-komen penghinaan Nabi orang lain dan lain sebagainya itu menimbulkan kebencian-kebencian pada orang yang mencintai nabinya, sehingga Indonesia ini nanti kalau sampai satu terjadi pihak yang mayoritas sampai emosi sehingga terjadi sesuatu pembakaran gereja dan lain sebagainya karena mereka terbawa emosi, Pak Paul mungkin di sana tidak kena dampaknya. Kami yang di Indonesia ini yang bisa kena dampaknya kalau Pak Paul menghina keyakinan orang lain, meskipun agama apapun juga, begitu. Memang kita orang murid Kristus Yesus itu tidak pernah didirikan sebuah agama, tapi kita memang menjadi orang Nasrani pengikut Kristus, maka disebut orang Nasrani oleh mereka. Tapi Yesus sendiri tidak pernah mendirikan agama, tapi yang diajarkan dia itu adalah suatu kebenaran yang disampaikan. Dia memang, saya akui, membenci orang-orang yang tidak benar, itu saya akui, tapi dengan cara yang baik ataupun kasar kepada yang tidak bisa diingatkan, tapi tidak mencampuri urusan politiknya orang Romawi, karena dia memikirkan bangsa Israel. Kalau orang Yesus mengutuk orang Romawi, otomatis orang Israel akan kena semua. Maka yang dia perangi adalah hati nurani orang yang tidak benar hatinya, bukan masalah politik, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Dia tidak mempermasalahkan itu, Pak Paul. Jadi saya mohon pengertian, Pak Paul. Kalau ingin menyampaikan kebenaran, janganlah bawa-bawa politik, janganlah bawa-bawa agama orang lain. Sampaikan apa yang menjadi keyakinan Pak Paul atau misi dan visi Pak Paul untuk Indonesia itu apa. Monggo silahkan. Tapi janganlah sampai menghina agama-agama orang lain atau keyakinan orang lain. Kalau gitu Pak Paul. Pak Lukas tahu nggak, di Poso itu kampung saya, kami tidak pernah menghina agama lain, Pak. Saya mendengar Poso, saya dengar pertanyaannya kan buat saya. Jangan berhormat. Gereja Yasmin, satu-satu Pak, orangnya saya dengar semua. Gereja Yasmin. Apa maksud Pak Lukas untuk mengejar Pak Amin, Pak Lukas? Pak Amin, apa maksud kata? Jangan asal bicara bilang Pak Paul begini. Iya. Ingin ambil aman aja itu si Lukas itu. Kita di sini hidup Indonesia ini harus saling menghormati. Kalau orang Muslim sudah jahat orang sama Nasrani seperti itu, saya jamin Bu, Indonesia tidak ada gereja. Kalau Anda menganggap orang Muslim itu jahat semua dan tidak benar semua, saya jamin Indonesia tidak ada gereja. Tolong pastikan itu Pak Ibu, tolong dengarkan saya. Kalau ibu-ibu ini yang merasa sombong sebagai orang Nasrani dan mengatakan orang Muslim itu hidupnya tidak benar semua, saya jamin hari ini tidak ada gereja di Indonesia. Udahlah, diam Pak Lukas. Keberanian oleh Pak Paul, biar diembuskan roh keberanian. Kalau keberanian itu dia berani menyampaikan firman Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah membahayakan sesuatu, permusuhan itu sesuatu yang sudah membahayakan orang yang tidak terlibat jadi terlibat, Pak. Silakan Pak Paul, jelaskan Pak Paul. Jelaskan Pak Paul. Ya, anak ya, sudah ya, cukup ya. Anak buah rombongannya Nabi ke-26 dulu yang bicara nih, si terangkan. Oke, stop dulu orang ya, Kristen di Indonesia, Pak Lukas, orang Kristen di Indonesia ini cukup dulu. Jadi begini, ini supaya Pak Lukas ini bisa kita sadarkan. Ya. Tadi Pak Lukas bilang katanya Indonesia sudah damai, sudah aman. Gundul Mupeyang damai aman. 1000 gereja ditutup Gundul Mupeyang, damainya kayak apa? Kalau kamu diam aja ya damai. Betul. Nah, ya. Kalau kamu diam sedikit aja ada kayak Saibudin Ibrahim, kayak Apolinaris Darmawan, kayak Opemega Suparno dibacok hidup-hidup. Double Pak suaranya Pak. Double Pak suaranya. Double Pak suaranya Pak. Oh sorry.
feedback. Ya udah. Ya, jadi nggak ada damai. Ya, ngomong baik-baik. Saya ngomong baik kok. Di mana nistanya?